podcast Sudut Makna. Nah, di podcast kali ini kita berada di ruangan yang baru loh, namun tetap di gedung yang sama. Kali ini juga kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat cantik. Ini dia Kak Ilsia. Hai Kak Ilsia. Hai Firni, apa kabar? Puji Tuhan baik. Kak Ilsia gimana nih kabarnya? Luar biasa, hari ini ketemu sama anak-anak hebat IUT 738. Wih. Nah, ngomong-ngomong, ini baru pertama kali loh Firni ketemu sama Kak Ilsia. Ya? Ya, dan yang Firni tahu Kak Ilsia itu salah satu mentor di PPA yang lain juga ya? Sebenarnya sih nggak mentor, tapi sempat jadi mentor, sempat jadi koordinator juga. Nah sekarang posisinya sudah staf perlindungan anak aja gitu. Jadi ya itu dah perjalanan di PPA yang luar biasa. Iya, luar biasa ya. Selain jadi mentor, yang Firni tahu juga Kak Ilsia merupakan seorang ahli gizi. Wah, kok tahu Fir? Iya, soalnya Firni denger-denger sih gitu, ahli gizi, luar biasa banget tuh. Iya, kuliahnya ahli gizi dulu. Kuliahnya ambil D3 gizi. Tamat kuliah langsung terjun di PPA. Nggak sempat kerja di sekuler, langsung ikuti pelayanan PPA. Begitu. Itu merupakan perjalanan yang luar biasa banget ya Kak? Sebenarnya sih sempat sebelum tamat kuliah itu, sebelum di wisuda itu sempat ikut istilahnya ambil data tentang TB paru, jadi enumerator lah ya kayak gitu. Terus kemudian di satu perusahaan jadi kakak tuh keliling-keliling untuk satu produk di perusahaan itu juga hampir 3 tahun. Baru 2005 kayak ketangkep aja gitu, ini loh PPA gitu, akhirnya terjun di pelayanan PPA gitu. Nah, dari pelayanan-pelayanan kakak yang sudah tadi kakak jelaskan itu, kalau boleh tahu bagaimana sih caranya kakak itu mengimplementasikan dari apa yang kakak miliki, ilmu ahli gizi ya yang kakak miliki itu ke dalam pelayanan kakak sehari-hari? Oke. Sebenarnya di awal memilih kuliah gizi gitu kan bukan hal yang biasa waktu itu, tahun 99 itu. Tahun 99 selesai kuliah itu tahun 2002. Nah, waktu itu belajar ilmu gizi ini apa sih sebenarnya gitu, mau diterapkan di mana? Karena pikirnya waktu itu kan pasti rumah sakit atau perusahaan-perusahaan atau industri makanan seperti itu. Nah, tiba-tiba ada di PPA nih. Nah, kan ngapain ya pakai ilmu ini di PPA gitu kan. Secara yang kita layani waktu itu kan apalagi awal-awal buka PPA, ketemu orang tua, belajar komputer juga, belajar hal-hal baru. Di kebelakang ini baru Kak Isya duduk dan melihat bahwa memang apa yang Kak Isya dapat waktu kuliah ternyata sangat diperlukan di dunia pelayanan PPA gitu kan. Cara kita lihat melayani anak-anak yang punya masalah gizi juga ada gitu kan, ketemu keluarga-keluarga yang juga punya permasalahan-permasalahan kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jadi penerapannya secara tidak langsung Kak Isya bilang bahwa sangat penting ilmu yang Kak Isya dulu pelajari untuk diterapkan di PPA ini gitu. Luar biasa banget, keren banget sih. Iya, puji Tuhan ya. Iya. Jadi Kak Ilsia itu pelayanan berarti mulai kuliah itu tahun 99. Iya, tahun 99 tamat SMA, pilih D3 gizi. Gizi. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih feedback dari orang-orang sekitar terkait edukasi gizi yang udah kakak berikan itu? Oke, feedbacknya sih sebelum kita bicara di depan forum atau depan umum ya, maksudnya kakak kan sering kasih edukasi misalkan di kelompok usia
berapa, misalkan di 35 itu kita misalkan bicara tentang bagaimana merawat gigi, atau kita bicara tentang cacingan gitu, mencegah cacingan gitu. Nanti kan yang hadir orang tua juga. Kemudian kalau kita bicara di youth misal tentang anemia, itu biasanya feedbacknya kakak dapat langsung dari mereka. Mereka biasanya mau untuk sharing, bercerita langsung. Orang tua misalkan, Bu, karena panggil Bu karena ada ibu juga kan. jadi kalau misalkan orang tuanya ketemu kakak langsung cerita dari orang tuanya, Kak, anak saya yang awalnya nggak mau makan sayur sekarang udah mau coba-coba makan sayur karena pengolahannya saya rubah jadi sayurnya nggak kelihatan, jadi namanya sayur tersembunyi. Nah itu contohnya kayak gitu. Kakak ngerasa oh ya bermanfaat juga, ada feedback positif dari mereka. Iya. Nah, tadi tuh jadi kayak sayur-sayur gitu kayak dibuat agar anak-anak tersebut tuh kayak bisa atau dapet lah mereka makan sayur kan. Iya. Karena pasti kayak di sini-sini tuh kayak orang sayur tuh nggak enak gitu-gitu kan. Nah, dari sayur tersebut kan bisa masuk ke dalam gizi seimbang. Nah, jadi dari gizi seimbang tuh apa sih sebenarnya Kak? Karena yang Firly tahu tuh kan 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang dia berubah menjadi gizi seimbang. Apa sih yang membedakan itu Kak? Iya, itu sih sebenarnya kalau nggak salah, kakak juga nggak tahu kapan ditetapkan untuk tidak menggunakan slogan atau 4 sehat 5 sempurna lagi. Tapi yang kakak tahu 4 sehat 5 sempurna itu kan menekankan kepada adanya karbohidrat atau makanan pokok, lauk pauk ya, kemudian sayuran, dan disempurnakan dengan susu. Itu yang membuat 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau kita bicara gizi seimbang itu lebih kepada penyajian makanan sehari-hari, di mana jenis, jumlah ya makanan yang kita makan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing individu tersebut, dengan memperhatikan biasanya berat badan, aktivitas, dan seperti itu. Jadi lebih, kalau menurut kakak sih lebih bagus ya dikatakan gizi seimbang seperti itu. Kayak dia lebih masuk ke dalam gizi seimbang dibandingkan 4 sehat 5 sempurna gitu. Kalau 4 sehat 5 sempurna fokusnya kepada makanan. Tapi kalau gizi seimbang itu juga diatur, ada pilar-pilarnya. Misalkan memperhatikan berat badan, itu diperhatikan juga. Kemudian ada bagaimana kita bisa menjaga pola hidup bersih dan sehat, itu juga masuk di situ. Jadi gizi seimbang itu cakupannya cukup luas sih. Tidak hanya di makanan, tapi juga di kitanya dalam memilih makanan. Gitu, seperti itu. Nah, dari yang udah kakak jelasin itu, kalau boleh tahu bagaimana seharusnya seseorang itu kayak membagi takaran untuk mencapai ke dalam kriteria gizi seimbang itu. Apakah ada panduan khusus untuk mencapai gizi seimbang tersebut atau enggak? Pernah dengar isi piringku nggak? Pernah. Dia itu di stunting gitu. Itu sepertinya pemerintah kita sangat memperhatikan ya bagaimana perkembangan anak-anak supaya nggak stunting ya di SD itu, atau anak-anak kita pun tahu isi piringku kan. Jadi isi piringku itu pedoman untuk mengkonsumsi makanan supaya sesuai dengan gizi seimbang. Jadi setengah untuk sayur dan buah, setengah lagi untuk makanan pokok dan lauk pauk. Jadi piring kita itu bagi setengah untuk sayur dan buah, setengahnya lagi untuk makanan pokok dan lauk pauk, seperti itu. Jadi kitanya yang mengontrol itu. Makanya di piring itu jangan cuma isinya makanan pokok aja, atau di piring itu jangan cuma isinya sukanya lauk pauk aja, tapi
lebih ke diperhatikan isi piring. Isi piring. Tapi bagus ya kampanyenya itu ya isi Iya. piringku. Semua tahu berarti ya. Iya, saya taunya itu kayak dari dibuat di dalam bentuk kipas. Oh ya? Atau iya dari tas gitu, tas tote bag gitu, Aha. ada di situ isi piringku gitu. Iya, bagus ya buat Keren banget sih Mm-mm. buat ini. Dan dari isi piringku itu Firly ada kayak lihat ditulis gizi dan nutrisi. Nah, kalau boleh tahu tuh apa yang membedakan antara gizi dan nutrisi? Karena kayak Firly pernah dengar dan pernah lihat tuh kayak akan gizi, kayak akan nutrisi. Padahal kan gizi dan nutrisi. Tapi itu kayak akan gizi, kayak akan nutrisi. kayak akan gizi dan nutrisi gitu. Ya kita orang awam sih taunya itu sama aja ya, gizi, nutrisi. Tapi sebenarnya yang membedakan itu kalau menurut buku yang kakak baca ya, gizi itu berasal dari bahasa Arab sih. Dan kalau nutrisi itu bahasa yang berbeda juga. Nah kalau gizi itu lebih ke fokusnya kepada manusia. Kalau nutrisi itu kepada hewan dan tumbuhan itu katanya. Kalau kakak sih disuruh menjelaskan, katanya berbeda, ya memang berbeda gizi dan nutrisi. Tapi coba kita pikir, kalau gizi itu berarti cakupan dari makanan yang kita makan. Kalau nutrisi itu bisa nggak kita ambil satu, misalnya pisang gitu, nutrisinya apa nih gitu. Bisa nggak sih seperti itu? Kalau menurut kakak sih seperti itu ya. Jadi berbeda antara gizi dan nutrisi. Berarti kalau gizi itu dia lebih ke manusia, melainkan kalau nutrisi dia kayak ke hewan dan tumbuh-tumbuhan gitu. Itu katanya. Kata buku yang bilangnya seperti itu ya. Nah, dari yang udah dari tadi kita udah bahas tentang kayak akan gizi dan nutrisi itu dalam kehidupan sehari-hari, anggaplah Firly atau di sekitar kakak nih, pasti kayak kemana-mana tuh bangun pagi kita udah malas nih sarapan gitu, kayak aduh nggak keburu nih waktu untuk sarapan, pasti kayak gitu kan. Nah, dari yang Firly lihat itu, seberapa penting sih Kak sarapan itu untuk memenuhi gizi kita yang seimbang ini? Ada satu tulisan yang mengatakan seperti ini. Sarapan itu mempengaruhi mood. Jadi menurut kakak sarapan itu sangat penting, terutama untuk adik-adik yang masih dalam masa pertumbuhan, sekolah ya. Kebayang nggak kalau kita di sekolah itu kan kita butuh nutrisi buat otak kita, berpikir supaya bisa, ibaratnya kalau orang bilang makan biar bisa nangkap pelajaran gitu ya. Perutnya kok jangan dikasih kosong biar bisa fokus. Gitu. Iya, kan. Ibu juga sering bilang gitu di rumah. Itu sebenarnya ada benernya ya. Makan biar kita fokus. Makan supaya menghindari mah gitu kan katanya. Nanti mah seperti itu. Walaupun ada beberapa yang memang menerapkan beberapa pola-pola diet ya. Kakak sih nggak tahu juga perkembangan ilmu dan teknologi sekarang menuntut hal seperti apa, tapi kita bahas sarapan. Buat kakak pribadi, sarapan itu penting karena kita juga butuh nutrisi. Cuman pilihan sarapan yang seperti apa yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai terlalu banyak asupannya sampai kita tuh jadinya malah lemes gitu kan, katanya nggak berenergi lagi, nggak ada semangat, terlalu banyak makan gitu ya. Pilihlah yang tinggi protein dan rendah lemak, gitu. Bisa serat, bisa buah-buahan kayak serat gitu, bisa itu dipakai untuk sarapan. Biasanya sarapan apa Fir? Biasanya sih Firly karena terlalu cepat-cepat kayak takut terlambat, jadi jarang banget sarapan sih Kak. Oh jarang. Tapi nggak masalah Fir? Kayak susah lah untuk berpikir, cuman masih ada air putih Kak. Kan dimana orang bilang minum air aqua buat fokus gitu. Sarapan itu dibiasakan sih. Ada beberapa orang memang tidak terlalu ini sarapan. Nah, dari yang dibahas tentang sarapan tadi, apakah kita tuh harus sarapan itu menggunakan nasi? Karena yang Firly dengar dari sekitar Firly tuh, kalau kita nggak makan nasi berarti sama dengan kita tuh nggak makan.
atau kita nggak sarapan. Harus nasi gitu kan? Iya, harus nasi. Enggak harus nasi. Nasi itu termasuk makanan pokok kan? Iya. Nah, makan pokok kita tuh kan banyak. Pilihannya nggak cuma nasi. Sebut deh yang paling disenengin apa? Jagung kan? Iya. Jagung yang paling enak kan? Jagung manis Manis. direbus tuh enak banget. Pagi-pagi itu cukup. Terus kemudian roti. Udah mau cepet, Firly mau cepet, roti aja dioles sama selai gitu. Oke lah, boleh berangkat. Atau kalau mau cepet lagi, rebus telur aja. Makan telur tuh kan kayak protein tuh, bagus buat sel-sel otak, itu bagus. Telur, Kak aku makan telur rebus aja, udah tambah susu Kak, boleh gitu. Sebenarnya nggak mesti harus nasi, hanya kita suka dengan nasi. Iya. Jadi kayak kalau nggak makan nasi berarti kita tuh kayak nggak makan. Itu sih banyak yang beranggapan. Kebiasaan sepertinya itu. Ada juga orang sudah mulai meninggalkan nasi dan memilih kebutuhan sumber makanan pokok yang lainnya. Oh gitu. Ya. Jadi, Mesti harus nasi kok. nah sekarang tuh di lingkungan kita sekitar tuh masih masih sih, kayak lebih tepatnya kita berada di dunia sosial media. Nah biasanya itu para food vlogger gitu buat makan, kayak makan apa yang mereka makan tuh mereka buat di story-nya mereka kan. Jadi buat kita sebagai orang yang nonton tuh pasti tergiur, waduh enak banget nih. Nah, menurut Kak Yusia sendiri nih, apakah junk food itu sangat berbahaya nggak buat tubuh kita sendiri? Berbahaya karena dia tinggi lemak, kemudian dan rendah serat. Sedangkan tubuh kita ini kan butuh serat dan lemak dalam jumlah terbatas. Jadi kalau pilihan junk food bisa dihindari, lebih baik kita tidak memilih untuk makan junk food. Ya begitu. Alihkan saja mencoba untuk makan makanan yang lainnya yang lebih sehat seperti itu. Makanan instan itu junk food. Ya kan, makanan instan banyak ya, nggak usah sebut merek, kita mie instan tuh banyak yang menggiurkan. Sehari makan mie instan berapa? Setiap hari tuh mie instan gitu di sekolah. Mie instan dibatasi, kurangi, terus kemudian makanan fast food ya sengaja dibuat cepat tuh lemaknya banyak dan rendah serat begitu. Kurang sehat sih Dek. Jadi kayak lebih tepatnya itu Tidak kita sehat. menghindari aja. Kalau bisa jangan makannya itu. Kalau bisa pilih yang lain yang lebih sehat, kenapa mesti? Betul. Kalau ada yang lebih sehat, kenapa harus junk food gitu Kak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih tips dari Kak Yusia yang dapat kakak berikan untuk penonton kita ini terkait penerapan gizi seimbang yang baik dan benar tuh kayak apa gitu? Oke. Ada sih kalau tidak salah tuh 10 pilar ya, 10 pilar atau 10 pesan pokok gizi seimbang. Kalau kakak nggak nyampe 10 berarti kakak nggak hafal 10-nya ya. Iya. Nah, yang pertama itu kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur bahwa Indonesia ini punya beraneka ragam bahan makanan. Dari ujung pulau sana sampai ujung pulau sini itu banyak sekali makanan sehat. Beraneka pilihan ragam makanan. Itu kita harus bersyukur. Yang kedua, kita coba untuk makan makanan yang mengandung protein tinggi. Protein juga ada nabati dan hewani. Yang nabati paling terkenal di Indonesia tuh tahu tempenya. Ya, itu sehat. Lalu kemudian kita juga punya beraneka ragam makanan pokok. Kalau nggak ada nasi, nggak ada beras, bisa cari yang lainnya. Ubi itu kan sehat. Ya, apalagi ketela, kentang, ya macam lagi. Terus kemudian berikutnya baru 3 ya. Kakak sambil nginget-nginget nih, apalagi ya, kurangi makanan yang mengandung banyak lemak, gula, dan asin atau garam. Itu kita kurangi. Ya, terus kemudian minum air yang cukup, air
putih, bukan air putih, air mineral ya, air minum ya, itu yang cukup. Kalau kakak bilang banyak nanti kebanyakan, yang cukup ya berapa gelas per hari itu kalian sesuaikan dengan aktivitas juga. Kemudian apalagi ya, baca label makanan. Nah kalau kalian misalkan beli makanan jangan lupa lihat kandungan nutrisi apa yang terdapat di dalamnya. yang di baliknya itu ya. Ya di setiap kemasan biasanya ada. Mau tak kasih PR ya, coba sampai rumah, coba lihat kandungan garam pada mie instan. Itu tinggi sekali kandungan garam pada mie instan. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa tadi junk food itu lebih baik kita tidak mengkonsumsinya. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Jangan cuci tangan pas waktu kita ada pandemi kemarin. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, itu jadikan kebiasaan. Itu aja sih yang kakak coba ingat. Kalau kurang biasanya nanti lah. Iya. Nah dari mie instan lah contohnya tadi itu kan garamnya tinggi nih Kak. Nah bagaimana sih kayak cara kita mengendalikan diri kita sendiri, terutama di lingkungan sekitar kakak nih, untuk mengurangi yang namanya mengkonsumsi makanan junk food? Oke. Itu jadi hal yang mesti kita disiplin pada diri sendiri. Contohnya air dulu kan, saya harus membiasakan diri saya minum air berapa gelas sehari. Coba kakak sering ketemu sama anak-anak remaja, kakak tanya, atau dia minum berapa, sekarang tanya berapa gelas minum air sehari. Minum air pas kalau makan aja gitu. Itu satu. Tadi kaitannya dengan bagaimana cara biar nggak makan junk food atau makanan nggak sehat gitu kan. Kita ngomong aja makanan nggak sehat. Biasakan sayur. Coba udah terbiasa belum makan sayur? Kan harus belajar. Nah, berarti harus dipelajari makan sayur. Awalnya makan sayur yang dimasak, terus lama-lama bisa jadi kita pilih sayur-sayuran mentah, itu juga bisa, yang bersih tentunya kan. Kemudian buah, biasakan konsumsi buah. Kak, buah mahal lah. Kalau pepaya sih kayaknya masih terjangkau, buah-buah lokal aja. Sekarang yang lokal apa ya? Ya pilih-pilih buah yang terjangkau. Membiasakan itu deh yang sebenarnya. Membiasakan sesuatu mencoba, dibiasakan, nanti jadi kebiasaan, nanti jadi perilaku gitu. Oke ya, seperti itu aja. Kalau sesekali sih pas ulang tahun temen tuh dia jadi traktir, masa kita nolak kan? Iya benar Kak, benar. Biasa aja, masuk aja ke sana makan biasa, tapi sampai rumah imbangi. Aku tadi makan junk food, aku harus tambah serat nih. Serat itu kan dari sayur sama buah, ya? Iya. Oke. Iya. Jadi junk food itu benar-benar bukan berbahaya, tapi memang harus kita hindari ya, karena kita nggak boleh terlalu berlebihan mengkonsumsi. Berbahayanya itu nggak kayak pegang senjata tajam ya, langsung kena langsung berdarah. Biasanya makanan itu masuk ke dalam tubuh tidak semerta-merta dia akan menunjukkan gejala penolakan dari tubuh kita. Tapi pada waktu kita sudah usia-usia tertentu, setelah dia menumpuk dalam tubuh kita, misalkan lemak menyumbat pembuluh darah, karena kemudian atau lemak yang memang sudah kelihatan dari luar gitu kan, ini mau ngeluarinnya harus olahraga gitu kan, olahraga juga penting. Nah biasanya terakumulasi deh, nggak langsung muncul. Sekarang saya makan lemak, makan gorengan, paling yang kena radang kan, itu yang paling cepat reaksinya. Tapi penumpukan lemak di jaringan tubuh kita, di pembuluh darah itu biasanya diketahuinya setelah dia muncul di usia-usia tertentu, seperti itu 40 tahun ke atas mungkin, atau setelah usia dewasa itu baru menunjukkan gejala. Kayak diabetes sekarang kan gejalanya justru banyak ada atau sudah muncul di usia-usia muda. Iya. Karena kita konsumsi gula itu terlalu banyak. Jadi
perlu kita pelajari dan sama-sama peduli terhadap tubuh kita. Luar biasa sekali ya. Ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran yang didapat dari tadi itu benar-benar sangat berkesan buat saya sendiri, buat teman-teman sekitar, dan buat penonton-penonton di rumah. Iya. Nah, Kak, sebelum kita tutup podcast kita nih, kita punya jargon loh. Oh ya? Jadi kalau Nyanyi ya? misalkan Nyanyi ya? Oh enggak ya? jargon no. Jadi kalau misalkan Firly bilang ADB, kakak Oke. bilang ini, always do the best. Oke, setuju. Bisa Kak? Always Do do the best. Oke. Nah, karena kakak juga sudah bisa, sekarang kita lihat ke kamera. Oke. Oh, oke. Siap Kak? Oh, iya, siap. ADB, Always do the best. Oke. Terus Wah, dadah. terima kasih Tuhan berkati.